Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid As-Sunnah Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi Jombangan Tartak Bari Kediri rahimani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah semata tatimmus shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kajian kitab As-Sunnah Al-Mansiyah, sunnah yang dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Terakhir pembahasan kita sampai pembahasan ke berapa berjamaah kemarin? 30 berapa kemarin? 37. Memasuki pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang ke-38 halaman 20. Ats-tsaminu watsalatsuna, yang ke-38 berjudul Ma yuqalu inda dukhulil masjid. Ma yuqalu, apa yang disunahkan untuk diucapkan inda dukhulil masjidi, ketika masuk masjid. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan atau doa masuk masjid banyak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dari satu. Namun di antara bacaan atau doa yang dilupakan oleh kaum muslimin yang akan kita bacakan hadisnya. Disebutkan dalam hadis An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-masjida, apabila beliau masuk masjid, ketika disebutkan dengan kata-kata lafadz kana, para ulama ahlul hadis rata-rata mensyarah dengan makna yufidul istimrar, memberi faedah terus-menerus. Hal itu diperbuat oleh Nabi SAW, atau setidaknya sering dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi dahulu sering kali Nabi, beliau ketika masuk ke dalam masjid mengucapkan qal bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Ringkas ini, doanya pendek. Di antara doa masuk masjid yang sering kita baca adalah apa itu para jemaah? Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Allahumma ya Allah iftahli, bukakanlah untukku abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu kasih sayangmu. Dan di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah bismillah, dengan menyebut asma Allah, dengan nama Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, pujilah atau karuniakan salawat kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat dari Allah kepada Nabi Muhammad bermakna al-madhu minallah, pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memberi karunia salawat, artinya Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan makhluknya yang ada di langit. Wa idza kharaja qal, dan ketika Nabi keluar dari masjid, beliau mengucapkan bismillah dengan nama Allah, Allahumma salli ala Muhammad, dengan lafaz yang sama. Jadi masuk masjid bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Ketika keluar dari masjid, beliau juga mengucapkan bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri. Ini berbeda dengan ketika kita masuk jamban, WC, kamar mandi, kamar kecil. Maka sebaliknya, ketika kita masuk jamban, kita mendahulukan kaki kiri kita lebih dahulu. Karena tempat itu adalah tempat yang kotor. Namun ketika keluar, kita mendahulukan kaki kanan. Karena di luar lebih bersih daripada yang ada di kamar kecil. Hadis ini rawahu Ibnu Sunni, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Sunni dalam kitab beliau Fi Amalil Yaumi wal Lailah. Dalam kitab yang diberi judul Amalul Yaumi wal Lailah, amalan sehari semalam. Hadis nomor 88. Wa hassanahu Al-Albani, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala fil Kalimut Thayyib, dalam kitab Al-Kalimut Thayyib, hadis nomor 64. Jadi pada jemaah rahmatullah taala, kitab ini atau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah, hadis yang ke-thaminu wa thamanun, dan dihasankan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Al-Kalimut Thayyib, hadis yang ke-Rabi' was-Sittun, yang ke-64. Thayyib, diamalkan para jemaah. Gampang ya, masuk masjid ucapkan bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Keluar masjid bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Thayyib. Kemudian hadis yang berikutnya, At-Tasi'u wa Thalathun, hadis yang ke-39, yaitu hadis yang berbunyi atau berjudul pembahasan yang berjudul syurbu ma'i zamzama qa'ima. Disunahkan untuk minum air zam-zam dengan berdiri. Padahal kesunahan untuk minum air atau minum minuman apapun itu kita disunahkan untuk duduk. Berbeda dengan makan. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa makan makanan kecil kadang-kadang boleh dengan berdiri, walaupun afdolnya dengan duduk. Tapi untuk minum, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi pernah minum sambil berdiri, kecuali minum air zam-zam. Ini yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang thabitah. Disebutkan di sini, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Abdullah dan ayahandanya. Abbas itu paman Nabi dan digolongkan sahabi, seorang sahabat. Putranya Abbas namanya Abdullah, ini sepupu dengan Nabi, misanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja antara usianya Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah selisihnya sangat jauh. Abdullah bin Abbas baru dilahirkan tahun ketiga sebelum hijrah, sedangkan Nabi lahir tahun 53 sebelum hijrah, sehingga selisihnya 50 tahun para jemaah. Padahal sepupu ini biasa terjadi seperti itu. Terkadang keponakan bahkan lebih tua dari pamannya, terjadi seperti itu para jemaah. Keponakan lebih tua daripada pamannya, karena ayah kita atau ibu kita punya adik ketika kita sudah dewasa, bisa terjadi. Jadi kita sudah SD, ayah ibu kita punya adik, kakek nenek kita punya anak lagi, masih kecil, terjadi. Makanya dikatakan Pak Lik, Pak Cilik, ya para jemaah, karena masih kecil para jemaah. Kira rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga jangan heran kalau selisih usia antara Rasulullah SAW dengan misalnya atau sepupunya ini sangat jauh, 50 tahun. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, usianya belum genap 13 tahun. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi belum genap 13 tahun radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, qal, saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku memberi minum, aku menyuguhkan minuman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min zamzama, dari air Zamzam. Kenapa bisa terjadi demikian atau bagaimana ceritanya? Abbas itu adalah orang yang diserahi di zaman Rasulullah untuk mengurusi pembagian air Zamzam. Abbas itu ayahandanya siapa? Abdullah. Jadi dari keluarganya Abdul Muthalib, itu putranya yang namanya Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, itu diserahi urusan untuk pembagian air Zamzam. Oleh karena itu Abbas di musim haji beliau sudah meninggalkan Musdalifah ketika lewat tengah malam. Beliau tidak bermalam sampai subuh. Kenapa? Karena ada tugas pembagian air Zamzam. Dan boleh orang yang bertugas, petugas, baik petugas air Zamzam ataukah petugas kesehatan, atau mereka yang menuntun orang-orang tua, atau mereka yang mengawal perempuan-perempuan, wanita-wanita, boleh meninggalkan Musdalifah setelah lewat tengah malam. Tidak harus sampai subuh jika dikehendaki demikian. Termasuk Abbas ini. Kisahnya demikian. Dan Abdullah bin Abbas tentu melanjutkan jejak ayahandanya menjadi pembagi air Zamzam. Fasyariba, maka Nabi pun minum dari air Zamzam yang disuguhkan oleh siapa? Abdullah bin Abbas. Wa huwa qaimun, dalam keadaan Nabi ketika minum sambil berdiri. Jadi sunnahnya minum air Zamzam itu dengan berdiri. Ini yang sudah pernah haji dan umrah tahu ini para jamaah. Jadi jamaah ketika melakukan sa'i baina as-Safa wal Marwah itu di sana ada tempat-tempat yang disediakan untuk minum air Zamzam. Dan orang minum sambil apa? Berdiri di sana. Baik. Bagaimana kalau kita minum sambil duduk atau jongkok? Ya boleh-boleh saja. Tapi kita berarti meninggalkan sunnah, tidak mengerjakan perkara yang sangat disunahkan dalam Islam. Jika Nabi berdiri, ya kita harus meniru Nabi. Jangan kita merasa lebih baik, ya. Jangan merasa lebih baik. Termasuk kemarin ada hadis pada jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala tentang al-humma. Hadis nomor berapa kemarin? Hadis nomor 32. Saya cantumkan di situ at-tadawi bil ma'i. Berobat dengan air, yaitu diseka atau mandi dengan air dingin. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadisnya Aisyah diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Hadis nomor 5720. Di mana Nabi mengatakan al-humma, penyakit demam itu min faihi jahannam, adalah berasal dari hembusan panasnya neraka jahanam. Jadi hembusan panas neraka jahanam itu sampai kepada kita. Dengan Allah mentakdirkan orang-orang itu terkena apa? Demam, sakit panas. Maka Nabi mengatakan fa'abriduha bil ma'. Maka dinginkanlah dengan air, para jamaah. Dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah membahas, walaupun ini terjadi di negeri Makkah atau sekitarnya Madinah, daerah panas, tapi hadis ini tidak dikhususkan untuk orang yang tinggal di daerah panas. Siapapun juga. Apakah di Indonesia, apakah di Kutub Utara, ataukah di mana saja, tetap kalau seorang demam itu disunahkan untuk apa? Untuk mandi atau diseka dengan air dingin. Dengan air dingin. Sebab Nabi tidak hanya diutus untuk orang Arab saja. Nabi diutus untuk orang selain Arab. Dan ini bantahan saya kepada sebagian orang yang mengatakan, oh tidak, harus dilihat dulu. Tidak. Melihat pada hadis, jangan melihat pada teknologi atau kesehatan. Karena manusia bisa jadi salah. Teknologi 20 tahun yang lalu sekarang sudah usang, para jemaah. Sekarang sudah enggak dipakai. Tapi hadis tidak pernah akan usang. Hadis Rasulullah SAW tidak akan pernah apa? Usang. Maka mereka-mereka yang mengatakan bahwa hadis ini perlu ditinjau atau diamalkan, dilihat dulu, tidak. Hadis tidak perlu dilihat. Yang dilihat adalah otak kita. Otak kita sudah sesuai dengan hadis atau tidak, para jemaah. Hadis Rasulullah SAW boleh diamalkan dan bagus untuk diamalkan para jemaah rahmatullah taala. Dan alhamdulillah,
Saya di Saudi Arabia dan di Indonesia ini, bahkan di negeri Yaman dan di negeri-negeri yang lainnya, apabila kita demam, kita disuruh mandi. Di markasnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, rahimahullahu ta'ala, di sana para tulab, para pelajar dari seluruh dunia, kalau panas tidak disuruh minum obat, disuruh mandi dengan air dingin pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya praktekkan. Saya alhamdulillah bukan sering, ya, kadang-kadang demam, kadang-kadang meriang, saya tidak pernah minum obat penurun panas. Alhamdulillah. Sejak kenal hadis ini, saya mandi pada jemaah. Saya mandi. Tapi bagi yang tidak percaya atau kurang percaya, jangan dipraktekkan pada jemaah. Karena apabila kita tidak percaya, terkena hadis nanti. Rasul bersabda, "Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah." Mohonlah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan diijabahi. Kalau tidak yakin, ya tidak akan diijabahi. Tapi kalau yakin, alhamdulillah. Beberapa hari yang lalu saya demam, bener, panas demam. Sudah, saya ke kamar mandi, wudu seperti wudu mau sholat. Kemudian kita sela-selai dulu, seperti kita mau mandi wajib, kepala kita sampai terasa ke bagian dalam dari kulit kepala kita sampai ke ujung-ujung dari pangkal rambut kita, sampai demikian. Setelah itu kita guyur kanan 3 kali, kiri 3 kali, baru kita keramas, guyur, mandi. Alhamdulillah lega para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Rasulullah ini adalah hadis yang agung. Bahkan saya ketika 35 hari dirawat di rumah sakit di Provinsi Al-Aqsa, tepatnya Mustasfa Al-Amir Sultan, rumah sakit namanya Amir Sultan, 35 hari. Karena saya mengalami demam kurang lebih 2 pekan, terkena bakteri di sana, bukan virus tapi bakteri. Gara-gara saya minum susu yang tidak dimasak, ternyata mungkin itu susu onta atau susu sapi atau ontanya itu sakit. Kemudian berpindah penyakitnya dengan izin Allah ke tubuh saya. Dan saya demam. Tidak sembuh-sembuh sampai 2 pekan. Akhirnya sama saya dipaksa. Saya kan nggak pernah ke rumah sakit. Dipaksa, dipapah oleh saya, dibawa ke rumah sakit. Di sana para jamaah tahu nggak? Dimandikan dengan air es saya, bukan dengan air dingin. Jadi ada baskom, kasih air dingin. Es itu saya lihat sendiri. Es itu ungkul-ungkul dimasukkan di situ. Kemudian saya dimandikan dengan air es. Bahkan ketika panas saya meninggi, dilihat sama perawatnya panasnya tinggi, saya disuruh mengempit di sini. Itu es, bongkahan es. Saya letakkan di ketiak saya, kemudian saya kempit begini. Dua-duanya ini, bongkahan es para jemaah. Jadi betul-betul mereka di Saudi Arabia mengamalkan hadis ini. Hadis Rasulullah SAW yang agung. Kalau ragu nggak usah diamalkan. Tapi kalau yakin dengan sunnah Rasulullah, saya sudah mengamalkan. Semua pelajar di Yaman sudah mengamalkan. Dan alhamdulillah di sini orang-orang yang mengamalkan ini, jika flu itu cepat sembuh. Jika flu cepat sembuh. Seandainya flu pun tidak seperti terkena flu yang parah para jemaah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah diteliti di Saudi Arabia, seorang yang mandi air hangat berbeda dengan seorang yang mandi air dingin. Lebih sehat kesehatannya orang yang mandi air dingin. Bahkan dulu orang-orang tua kita usianya panjang-panjang karena sebelum subuh sudah mandi air dingin. Tidak pakai air hangat. Orang sekarang gampang air hangat, badannya mudah sakit pada jemaah. Jadi badannya itu mudah lemah. Ini hadis Rasulullah SAW yang agung. Saya sampaikan seperti ini karena terkadang ada yang bermain-main dengan hadis. Kurang percaya dengan hadis. Alhamdulillah saya 100%, mi'ah fil mi'ah percaya dengan hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, orang minum madu belum diberi kesembuhan. Yang salah bukan madunya, orangnya kurang banyak minum madu. Dosisnya kurang pada jamaah. Orang mandi karena demam, kemudian belum sembuh, mandi lagi nanti. Pagi mandi, masih hangat, nanti duhur mandi lagi, nanti asar mandi lagi. Insya Allah. Bahkan saya pernah ketika demam itu, pada sholat isya mandi saya. Sebelum maghrib mandi saya pada jamaah. Pada sholat isya mandi. Alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala tanpa minum apapun. Ada juga orang-orang di zaman ini yang mengkritisi madu. Dia mengatakan bahwa madu itu bagus, tapi jangan diminum oleh orang yang demam. Saya bantah pada jamaah. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa madu itu syifa. Kamu kok membantah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah mengatakan syifa. Dan alhamdulillah juga, selain saya mandi, setiap kali badan saya demam, saya minum madu. Saya menentang ahli-ahli herbal di zaman ini yang menentang hadis Nabi SAW. Kenapa kamu tentang? Ya, kenapa kamu tentang?
Jadi katanya madu itu panas, demam itu juga panas. Panas ketemu panas, nanti panas tambah parah. Ini katanya siapa? Kamu pakai akal-akalan. Kami pakai wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an berbunyi bahwa madu itu adalah obat bagi segala penyakit para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar itu ya. Kita counter seperti itu karena memang masih banyak berkembang di masyarakat kita orang-orang yang sengaja ingin menghindar dari hadis Nabi SAW sedikit demi sedikit. Maka kita harus semangat mengamalkan sunnah. Kalau bukan kita siapa lagi? Apakah orang kafir akan mengamalkan sunnah? Kalau kita tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan ini adalah hal yang penting untuk disampaikan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lanjutkan ya pembahasan kita tadi tentang minum air zam-zam ya. Jadi minum air zam-zam. Hadisnya akhrajahu Al-Bukhari. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis nomor 5617. Wa Muslimun dan diriwayatkan Imam Muslim hadis nomor 2027. Dan zam-zam itu para jemaah bukan hanya obat untuk segala penyakit. Ini saya luruskan ya. Zam-zam menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah jika diminum dengan niatan apa saja yang ada di dalam hati peminumnya, maka Allah akan mengijabahi doanya atau niatan dari orang yang meminumnya. Jadi selama ini yang kita tahu zam-zam itu obat saja, tidak. Kita misalnya menghafal kurang bisa cepat menghafal. Minum air zam-zam. Niatkan supaya kita bisa cepat menghafal. Bahkan Syekh Abu Sa'ba saya lupa. Syekh Husain muridnya Syekh Al-Albani ketika beliau datang ke Indonesia. Beliau menyampaikan pada jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, apapun niatan baik yang diniatkan oleh orang yang meminum air zam-zam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk niat supaya diberi rezeki, ingin diberi ilmu, ingin diberi jodoh, ingin diberi apa saja para jemaah. Bukan hanya ingin sembuh. Ini yang saya perlu luruskan ya. Jadi zam-zam bukan untuk mencari kesembuhan saja. Jadi misalnya ada orang yang lama nggak punya putra, ingin punya putra, banyak minum air zam-zam dan ketika minum niatkan supaya Allah memberikan anugerah rezeki berupa putra-putri yang soleh dan solihah. Mana dalilnya? Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ma'u zamzama lima syuribalah. Air zam-zam itu sesuai dengan niatan orang yang meminumnya. 5 syuribalah. Sesuai dengan apa yang diniatkan oleh orang ketika air ini diminum. Kalau niatnya ingin sembuh, disembuhkan. Kalau niatnya ingin dapat ilmu, dimudahkan dapat ilmu. Kalau niatnya ingin mudah rezekinya, dimudahkan apa? Rezekinya. Air zam-zam demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Dan sunnahnya minum air zam-zam adalah dengan berdiri. Sunnahnya adalah dengan berdiri. Walaupun boleh kita dengan duduk, tapi sunnah minum air zam-zam dengan berdiri. Qala fadilatul syekh al-ustadz Dr. Khalid bin Uthman as-Sabt, fa ba'du ahli ilmi qala, sebagian ulama berkata tentang minum air zam-zam dengan berdiri ini lil hajati. Ini sebagian ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan hal itu dilakukan Nabi karena dibutuhkan. Artinya kalau tidak dibutuhkan dilakukan dengan duduk. Tetapi ulama yang lain tetap berpendapat bahwasanya minum air zam-zam sunnahnya adalah dengan berdiri. Minum air zam-zam sunnahnya adalah dengan berdiri, sambil berdiri. Dan ini sunnah dari Nabi SAW. Baik. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-40. Al-Arba'una Jazaul Mahdi bil Hadiyah. Judulnya adalah memberikan balasan Al-Mahdi, balasan yang dilakukan oleh orang yang diberi hadiah. Dia membalas bil hadiyati dengan memberikan hadiah pula kepada orang yang menghadiahkan sesuatu kepadanya. Jadi jazaul mahdi bil hadiyah. Balasan yang dilakukan oleh orang yang diberi hadiah dengan dia memberi hadiah yang serupa atau hadiah yang sama dengan orang yang memberi hadiah kepadanya. Misalnya begini, ada seorang ikhwah atau tamu datang ke saya membawa pisang. Kemudian di rumah saya punya jeruk, pulangnya saya bawakan jeruk. Inilah yang dimaksud hadis ini. Jadi kita kalau diberi hadiah dan kita punya sesuatu yang kita juga bisa hadiahkan, maka hadiahkan. Karena dahulu di zaman Nabi SAW, Nabi setiap kali dibawakan hadiah dan beliau punya sesuatu di rumah, tidak pernah orang yang membawa hadiah itu pulang tangan kosong, tidak pernah beliau. Mereka tidak pernah pulang tangan kosong. Jadi ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kita baca hadisnya para jemaah.
An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata, Nabi menerima hadiah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan beliau makan dari hadiah. Apabila beliau dihadiahi susu, diminum oleh beliau, dihadiahi kurma, dimakan oleh beliau. Tapi kalau beliau didatangkan sedekah kepadanya, beliau tidak ikut makan dan keluarganya dilarang untuk ikut makan dan minum. Tapi sedekah itu dibagikan kepada para sahabatnya. Karena keluarga Rasulullah SAW dilarang untuk makan sedekah. Dilarang untuk makan sedekah. Wa yuthibu 'alaiha, dan Nabi setelah menerima hadiah, beliau membalas hadiah tersebut, memberikan balasan atas orang yang menghadiahkan sesuatu kepada beliau. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 2585, Al-Khamisu wa Thamanuna wal Khamsumi'ah wal Alfan. Taib. Qala Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Berkata Syekh Mustafa Al-Adawi, salah satu ulama Mesir, murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Beliau mengatakan, fi kitabi, dalam kitab Fiqhil Mu'amalati, fikih mu'amalat bainal mu'minina wal mu'minat, mu'amalah antara orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan. Beliau mengatakan, wa makna yuthibu 'alaiha, makna hadis Nabi yuthibu 'alaiha artinya yujazil muhda bihadiyatin aidan. Yujazil muhda, orang yang al-muhda, yang diberi hadiah, itu yujazi, memberi balasan, bihadiyatin, dengan hadiah, aidan juga. Jadi apabila ada seorang yang diberi hadiah, maka sunnahnya dia juga membalas, memberi hadiah kepada orang yang memberikan hadiah kepadanya. Walaupun hadiah yang kita berikan tidak seberapa, atau yang diberikan teman kita kepada kita tidak seberapa. Misalnya teman kita datang ke rumah cuman bawakan misalnya satu bungkus misalnya jenang, jenang gerendul, atau mungkin satu cup, satu gelas plastik berupa es, itu es yang di cup itu paling harganya berapa? 3.000, 4.000. Maka kita disunahkan untuk membalas hadiahnya. Jadi ketika pulang dibawakan sesuatu. Ini sunnah dari Nabi SAW para jemaah. Dan hadisnya sudah kita bahas tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian sunnah yang berikutnya, Al-Hadi wal Arba'una, yang ke-41, yaitu tentang salatul isyraqi, salat al-isyraq. Salat isyraq ini adalah salat yang dikerjakan apabila matahari sudah meninggi setinggi 1 tombak. Dan bagaimana cara mengetahui waktunya? Waktunya adalah setelah tulisan syuruk, biasanya di jam-jam yang bisa berjalan itu Sekarang waktu syuruk kurang lebih pukul 05.33 kurang lebih, maju mundurnya saya lupa. Jadi kurang lebih pukul 05.30-an lah. Maka waktu sholat isyraq itu bukan langsung ketika syuruk itu. Begitu bunyi dit, tambahkan kata para ulama dari waktu itu 15 sampai 20 menit. Nanti akan dikaji di sini. Tambahkan. Berarti kita nanti sholat isyraqnya, kalau sekarang ini kisaran sekitar pukul 05.50 itu sudah masuk bisa sholat isyraq. Jadi kalau sholat isyraq ini dikerjakan di masjid. Bagi mereka yang sholat jamaah subuh di masjid kemudian tidak pulang sampai waktu syuruk, menunggu sampai waktu syuruk, disunahkan untuk sholat al-isyraq. Dan ini bukan sholat duha. Sebagian ada yang bingung apa bedanya dengan sholat duha. Beda. Nabi mengerjakan sholat duha di rumah. Nabi mengerjakan sholat duha bukan di masjid. Dan Nabi duha itu minimal 2 rakaat sampai 8 rakaat dalam hadis yang sahih. Tapi ada hadis yang dhaif sampai 12 rakaat. Itu sholat duha. Kalau isyraq hanya 2 rakaat, jelas beda. Waktunya memang sama. Tapi hakikat 2 sholat ini berbeda. Walaupun dikerjakan di waktu yang sama. Dan Nabi mengerjakan sholat duha itu berjamaah di rumah. Dan dijelaskan oleh Aisyah, terkadang Nabi itu hampir berhari-hari tidak meninggalkan duha. Dan terkadang Nabi berhari-hari tidak duha. Sehingga duha itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah setiap hari.
Walaupun boleh dikerjakan setiap hari. Karena sunnah muakkadah. Tapi Aisyah mengabarkan kepada kita, pernah Nabi itu tidak duha dalam beberapa waktu. Dan pernah Nabi duha dalam beberapa waktu sampai tidak pernah telat sholat duha. Rasulullah SAW. Dan sholat duha itu di rumah minimal 2 rakaat sampai 8 rakaat. Dan salam di setiap 2 rakaat. Ada hadis sampai 12 rakaat tapi hadis yang dhaif, hadisnya lemah. Hadis yang sahih sampai 8 rakaat. Adapun sholat isyraq berapa rakaat berjamaah? Hanya 2 rakaat. Jangan keliru ya ini. Dan berbeda. Kalau nanti ada yang bertanya berbeda. Ada sebagian jamaah mengatakan pada saya, Ustadz, ada Ustadz yang bilang sholat duha dan isyraq sama. Mungkin Ustadznya belum baca hadisnya, begitu saja saya. Mungkin Ustadznya belum baca hadisnya. Seandainya sudah baca hadisnya, tidak akan menyimpulkan sama. Karena beda, isyraq di masjid, duha di rumah. Jelas ini para jamaah. Ya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadisnya. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik. Dan belajar itu perlu lama para jamaah. Benar. Perlu lama. Saya sendiri merasa para jamaah. Jadi kadang-kadang kita ini kalau masih kuliah S1, itu merasa ilmu sudah banyak. Begitu kuliah lagi, belajar lagi dengan para ulama, ternyata ilmu kita ini masih tidak ada apa-apanya dengan ilmunya para ulama. Kurang lama kita belajar. Jadi kalau antum banyak kuliah S1 4 tahun kemudian jadi ustadz, kurang ilmu antum. Harus belajar lagi. Harus belajar lagi. Kita yang sudah belajar lama saja merasa kurang berjamaah. Yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi kalau tidak disuruh oleh ibunda saya untuk pulang ke Indonesia, enggak pulang saya. Saya sudah lulus S1 tahun 98. Tapi saya belajar lagi sampai tahun 2017 di Saudi Arabia. Jadi sudah lulus lama saya ini. Tapi belajar terus. Ini saja merasa bodoh kita ini. Masih banyak di antara sunnah-sunnah Nabi yang kita tidak tahu tentangnya. Ayat-ayat yang tidak paham kita para jemaah. Maka dari itu kalau ada orang mencukupkan diri dengan S1, ya, kemudian dia sudah menjadi penceramah, tidak belajar lagi. Ini musibah di atas musibah. Harus belajar. Ulama-ulama itu walaupun sudah sekelas ulama masih belajar. Sudah saya ceritakan di sini di masjid ini bagaimana Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi usianya di atas 80 tahun sampai sekarang ini kemungkinan usianya beliau sudah 90-an tahun. Karena ketika saya belajar dengan beliau sekitar tahun 2012, berarti hampir 9 tahun yang lalu saya belajar dengan beliau di kota Riyadh. Itu beliau usianya sudah 82 tahun. Nah, sekarang berapa? Tambah 9. Ya sudah 91 tahun para jemaah. Dan waktu itu beliau itu sudah begini, punggungnya sudah bengkok punggungnya beliau. Jadi kalau duduk begini. Kalau duduk beliau sudah begini. Dan kecil beliau, orangnya kecil, kurus kecil. Masya Allah. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Orangnya kurus kecil benar. Kalau jalan sudah tidak bisa tegak, karena sudah usianya sudah banyak. Syekh ini. Beliau menulis banyak kitab-kitab besar ditulis oleh beliau. Tapi kalau beliau ziarah ke Madinah, di sana ada Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, Syekh Abdul Razak yang biasa datang ke Jakarta, biasa mengisi di Masjid Al-Istiqlal. Sedang mengajar, beliau duduk di majelisnya Syekh Abdul Razak. Dan itu dilihat oleh mahasiswa-mahasiswa Madinah. Dilihat para jemaah. Tapi sayangnya ini, saya mendapati sendiri sebagian mahasiswa itu jarang yang mau duduk di majelisnya para ulama. Kalau sudah kuliah mereka tiduran aja di asrama. Ini tidak layak bagi seorang mahasiswa. Mahasiswa tidak cukup hanya belajar di mana? Di bangku kuliah. Harus duduk di majelisnya para ulama. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat ulama besar. Masih duduk di majelisnya ulama yang jauh lebih muda. Syekh Abdul Razak usianya belum ada 60. Ini sudah 80 lebih. Duduk di depan Syekh Abdul Razak. Padahal beliau ini muridnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala. Muridnya ulama besar. Dan Syekh bin Bas ini gurunya Syekh Abdul Muhsin, ayahandanya Syekh Abdul Razak. Bayangkan. Jadi ini bagaimana bapak guru ini istilahnya. Syekh guru ini duduk di depan muridnya untuk belajar. Demikianlah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak segan untuk duduk di majelis ilmu. Tidak seperti orang-orang sekarang kalau sudah dipanggil ustadz atau kiai, tidak mau lagi duduk di majelis apa? Ilmu. Dia segan kalau duduk nanti dia dianggap orang bodoh. Ini tidak boleh para jemaah. Ini adalah kesombongan sebenarnya. Ada kesombongan dalam hatinya. Orang yang tidak sombong dia akan duduk di majelis ilmu. Di mana ada majelis ilmu yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh, dia akan duduk mengkaji ilmu. Kita lanjutkan para jemaah yang rahmatullah taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan Anas bin Malik adalah putranya Ummu Sulaim.
Ummu Sulaim itu disebutkan oleh sebagian ahli sejarah, beliau adalah masih bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama ketika memikirkan sebuah hadis bahwa Ummu Sulaim di saat Rasulullah tidur siang, qailulah di rumahnya Ummu Sulaim, Rasulullah itu berkeringat. Di zaman dulu belum ada AC ya. Negeri Saudi Arabia belum ada AC. Rasulullah berkeringat. Kemudian oleh Ummu Sulaim dicarikan kain perca, semacam apa? Tisu atau apa namanya? Semacam sapu tangan atau apalah kain gitu. Kemudian dilap keringatnya Rasulullah SAW. Setelah dilap kain itu, keringatnya diperas ya di wadah parfumnya Ummu Sulaim. Saat Rasulullah dilap, beliau terbangun dan bertanya kepada ibundanya Anas, wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Maka Ummu Sulaim menjawab, aku mengambil keringatmu, aku campurkan di parfum atau minyak wangiku, minyak wangi kami, maka parfum itu semakin bertambah wangi. Karena keringatnya Rasulullah wangi, nggak bisa ditiru ini, keringatnya Ustadz nggak bisa ini. Ini bukan keringatnya Ustadz atau Kiai ini, keringatnya Rasulullah SAW yang semua yang keluar dari Rasulullah ini barokah, berkah para jamaah, mengandung keberkahan, nggak bisa ditiru ini para jamaah. Ludahnya Rasulullah tidak bisa ditiru. Ali ketika sakit mata diludahi oleh Rasulullah sembuh. Kalau sekarang antum tak ludahi tambah parah nanti. Tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Baik, para ulama bingung memikirkan hadis ini. Ummu Sulaim ini kan bukan apa-apanya Rasulullah. Kenapa melap Rasulullah, memegang Rasulullah? Ternyata setelah diteliti, beliau bibinya Rasulullah SAW. Karena keluarga ibunya itu dari Madinah, keluarganya dari Makkah. Oleh karena itu dulu kakeknya Rasulullah itu pernah tinggal di Madinah sampai dijemput oleh Al-Muttalib, dibawa kembali ke Makkah. Syaibah ini masih remaja waktu itu. Karena belum pernah diketahui oleh penduduk Makkah, dikira Syaibah ini budaknya Al-Muttalib, dipanggillah Abdul Muttalib. Akhirnya kakeknya Rasulullah lebih dikenal dengan sebutan Abdul Muttalib, panggilan ketika dia masuk Makkah, daripada nama aslinya yang Syaibah atau Syaibatul Hamdi. Jadi seperti itu para jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Taib, Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat yang beruntung. Kurang lebih beliau 10 tahun mengabdi di rumah tangganya Rasulullah SAW. Menjadi khodimnya Rasulullah SAW. Khodim itu apa para jemaah? Pembantu rumah tangga, pelayannya Rasulullah SAW. Anas bin Malik. Beliau dilahirkan tahun 10 sebelum Hijriah dan wafat tahun 93 Hijriah di usia 103 tahun. Jadi lahir tahun 10 sebelum Hijriah dan wafat tahun 93 Hijriah di usia 103 tahun. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah sahabat terbanyak ketiga yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, hadisnya sebanyak 2.286 hadis. 2.286 hadis. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, man shallal ghadata, barang siapa salat subuh fi jama'atin, secara berjamaah, dengan berjamaah, thumma qa'ada, kemudian duduk di masjid, yadhkurullaha, mengingat Allah, berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'as syamsu, hingga matahari terbit, thumma shalla rak'atain, setelah matahari sudah terbit, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu, maka akan ada pahala untuknya ka'ajri hajjatin, seperti pahalanya berhaji, wa umratin, dan pahalanya berumrah, tammatin, yang sempurna, tammatin, sempurna, tammah, sempurna. Jadi seorang yang mau sholat isyraq 2 rakaat ini seperti mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna para jemaah. Jadi yang belum bisa haji dan umrah, kerjakan inilah. Ya tidak harus setiap hari, mungkin Ahad. Insya Allah di Mahat ini, di Ramadan ini, coba para jemaah sekali-kali. Di Ramadan ini ada kajian subuh di sini, khataman kitab Tauhid jilid 2. Setelah kajian subuh, kita tahsin Quran. Habis itu belajar nahwu sebentar, sampai jam 6 itu sudah masuk waktu sholat isyraq. Kerjakan sholat 2 rakaat. Setidaknya Ramadan ini bisa praktek sholat ini. Jangan sampai selama hidup kita belum pernah mempraktekkan sholat isyraq para jemaah. Ya sekali-kali pas libur ke sini, ya pagi para jemaah. Sholat subuh berjamaah di sini. Di sini sholat subuhnya agak mundur sedikit dibandingkan adzan di masjid-masjid yang lainnya. Karena memang waktu sholat subuh di Indonesia ini kemalaman 20 menit. Dan sudah ada penelitian dari beberapa orang, di antaranya Syekh Mamduh Farhan Al-Buhairi, Dr. Mamduh, seorang ulama dari Makkah yang sekarang tinggal di Jeddah. Beliau meneliti bersama Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Agus Hasan Basori, hafizahullah ta'ala, bahwasanya waktu sholat subuh di Indonesia ini
terlalu maju 20 menit. Dan sudah ada penelitian dari tim Muhammadiyah juga terlalu maju 15 menit. Muhammadiyah menetapkan 15 menit. Maka di sini adzannya adalah dari adzan yang ada di jadwal kalender ditambahkan 20 menit pada jamaah. Ditambahkan 20 menit baru adzan subuh. Setelah itu kita sholat 2 rakaat, sholat sunnah, qobliyah subuh, baru kemudian sholat subuh berjamaah. Rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis nomor 586, wa hassanahul Albani, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani fi Sahih Sunan At-Tirmidzi, dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Qala Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, tahu enggak para jemaah, ini ulama yang tinggal di Riyadh dan saya belajar dengan beliau tafsir Al-Qur'an. Saya ikut kuliahnya beliau. Beliau adalah dosen kami di tafsir Al-Qur'an, pengajar tafsir Al-Qur'an. Beliau ulama dari asalnya Suriah, kelahiran Suriah, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, orang Suriah asli, tapi beliau sudah tinggal lama di Saudi. Asalnya beliau ini insinyur, muhandis, S1-nya bukan agama, muhandis. Tapi beliau belajar dengan ulama-ulama besar di Riyadh, akhirnya menjadi ulama besar. Jadi ilmu agama ini tidak monopoli orang yang belajar di pesantren ya, keliru ya. Walaupun kita kerja apa saja, guru, ya pedagang, petani, karyawan, kita bisa menjadi alim kalau kita mau duduk di majelis ilmu. Walaupun di pesantren belajarnya bertahun-tahun, kemudian setelah itu bisnis lupa dengan ilmu agamanya, ya hilang ilmu agamanya para jamaah. Jadi ini contoh ya, di zaman ini banyak ulama-ulama yang lahir dari sekolah-sekolah umum, tapi karena memiliki kecerdasan itu cepat menangkap ilmu dari guru-gurunya para jamaah. Dan Syekh Shalih Al-Munajjid adalah salah satu dosen yang mengajar kami. Beliau mengatakan, "Thayyib wa su'ila anhu Syekh Ibnu Bazin rahimahullah." Pernah ditanya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini gurunya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Pernah ditanya, faqala, beliau Syekh bin Baz ditanya tentang masalah tersebut, tentang masalah salat isyraq. Maka beliau menjawab, "Hadzal haditsu, hadis ini, yaitu hadis tentang salat isyraq, lahu turukun, memiliki banyak jalan, memiliki turuk beberapa jalan, la ba'sa bihi, yang kesemuanya tidak mengapa, artinya jalannya bagus. Fayu'tabaru bidzalika, maka dianggap dengan itu semuanya min babil hasani li ghairih, maka hadis ini tergolong hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan yang asalnya hadis ini tidak hasan, ada kelemahan. Tapi ketika berjumpa dengan sanad-sanad yang banyak, maka saling menguatkan menjadi hasan. Ini namanya hasan li ghairihi. Wa tustahabbu hadhis salatu, dan disunahkan salat ini ba'da tulu'i syamsi, setelah terbitnya matahari, wartifaiha, dan setelah meningginya matahari, kida rumhin, seukuran 1 tombak. Bagaimana mengukurnya? Apa kita pergi ke matahari para jemaah? Bagaimana mengukur 1 tombak ini? Sudah dijelaskan oleh Syekh di sini. Ai artinya ba'da thuluthin, setelah 1/3 jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. Dibagi 3 berapa? 20 menit. Jadi setelah 20 menit. Au rub'i sa'atin, atau setelah 1/4 jam. 1/4 jam berapa? 15 menit. Jadi boleh setelah 15 menit, boleh setelah 20 menit. Yang amannya setelah 20 menit. Mungkin kita salah menghitung nantinya ya. Kalau setelah 20 menit lebih mudah. Takriban, kurang lebih, kira-kira min tulu'iha, semenjak terbitnya. Kalau tulu itu, misalnya ada jam masjid di sini, nanti insya Allah dibelikan ya Pak Irul ya, jam masjid. Kalau tuluknya nanti jangan ditaruh tanah, mengganggu, taruh di samping atau sana mungkin ya. Kalau tuluknya misalnya 5.30 tambah 20 menit berapa? 5.50 kita sholat isyraq. Atau tambah 15 menit berarti 5.45 kita sholat isyraq. Dan sholat ini di masjid 2 rakaat. Min fatawa asy-Syaikh Ibnu Bazin rahimahullah ta'ala, di juz yang ke-25 halaman 171. Demikian para jemaah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kesimpulan kajian kita pada kesempatan sore hari ini adalah kita hanya mampu membaca 4 hadis ya, karena ada yang panjang yaitu salat isyraq. Yang pertama, jika kita masuk masjid disunahkan untuk membaca bacaan zikir apa? Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Keluar juga begitu. Ini yang zikir paling gampang. Ada zikir yang lainnya banyak, tidak hanya ini loh ya. Ini sunnah yang dilupakan, jangan lupa loh ini. Ini bukan semua sunnah dicantumkan di sini. Ini sunnah yang dilupakan. Seperti sunnah masuk masjid kaki kanan, nggak disebutkan di sini karena banyak yang masih mengamalkan. Tapi sunnah membaca zikir ini, coba siapa yang bisa membaca? Ya, jarang para jemaah. Kenapa? Karena sunnah ini mulai dilupakan. Ya.
Seperti sunnah makan dengan tangan kanan, tidak saya sebutkan di sini. Kenapa? Sunnah ini masih banyak diingat. Tapi sunnah dengan 3 jari, sedikit ya tak? Sedikit kita yang mengingat sunnah makan dengan 3 jari. Sunnah menjilati, mulai banyak orang yang jijik menjilati. Oleh karena itu para jamaah, ahlu sunnah itu tidak ada yang kukunya seperti macan ya, kukunya panjang-panjang. Kukunya dipotong supaya bisa menjilati apa? Jari jemarinya ketika selesai dari makan ya. Orang-orang ini aneh kadang-kadang para jamaah, aneh. Saya sudah nyampaikan ketika saya ngisi di rumah sakit itu saya kan bingung. Ini bagaimana jelaskan kepada ahli-ahli kesehatan ini. Mereka pinter-pinter, ada S1, S2, pinter-pinter, dokter-dokter, perawat-perawat, gimana jelaskannya? Ketika menjilati ini, mereka menganggap jijik itu. Maka saya jelaskan, kalau tangan ini yang pakai kita sendiri, atau minimal yang pakai anak kita ketika menyuapi anak kita, atau istri kita ketika menyuapi istri kita. Kalau sendok, ya pakai siapa? Siapa yang harusnya kita jijik dengan sendok atau tangan kita, para jemaah? Jijik dengan sendok. Sendok di warung ini yang pakai berapa orang, para jemaah? Banyak warung itu, mohon maaf, bukan warungnya Pak Ewi loh ya. Bukan warungnya warung Mbak Somar yang bukan. Warung-warung itu sering gitu ya. Apalagi mohon maaf penjual bakso kebanyakan mohon maaf. Itu ya satu timba itu sudah dicelup, angkat lagi sudah. Sudah, celup angkat lagi para jemaah. Ya. Maka orang sekarang heran saya. Kenapa menentang hadis? Kenapa dia mengagungkan akalnya para jemaah? Sendok tidak jijik, tangannya sendiri jijik. Gimana sih orang ini? Berpikirnya bagaimana? Otaknya sudah terbalik-balik. Gitu. Sama dengan orang sekarang pinter-pinter, kemudian anaknya sekolah agama katanya, nak kamu nanti makan apa? Bu, panjenengan sudah sekolah SMA, perguruan tinggi, bapak juga begitu. Kok makan apa? Makan makan nasi pak, bu ya. Makan soto ya ta? Makan apa? Kok makan apa? Ini banyak orang sekarang menjadi bodoh tiba-tiba berjamaah. Maka jangan mengikuti hawa nafsu, ikutilah sunnah Nabi SAW. Kemudian minum air zam-zam dengan berdiri, kemudian orang yang diberi hadiah membalas hadiah dan sholat isyraq. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.